Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai wa Smackdown. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa aja langsung cek di channel gua. Oke, cukup untuk pembukaannya. Sekarang mari kita langsung aja ke inti videonya. Oke, let's go. Pertarungan simulasi antara Kavalier Toya yang dipiloti Gasper melawan Behemoth Golem Kayu yang dilengkapi armor Mithril milik Federasi Romea akhirnya sekarang sudah dimulai. Tapi seperti yang sudah diduga oleh Toya, Golem Kayu mereka sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan apapun terhadap Kavalier. Dari kecepatan, kekuatan maupun ketahanan, Kavalier jauh lebih unggul ketimbang Golem Kayu itu. Dr. Bowman sampai mengeluarkan keringat dingin dan menjerit histeris melihat Golem Kayunya itu dibully habis-habisan. Apalagi saat momen tangan kanan Golem Kayunya itu dipotong dengan tombak kayu milik Kavalier Gasper. Toya sudah menduga kalau Kavalier pasti akan menang dengan mudah. Tapi Toya tidak menduga kalau Behemoth Golem Kayu mereka itu sangat lemah sekali. Bahkan jauh lebih lemah ketimbang milik suku Rivet. Toya menebak mungkin ini dikarenakan karena Dr. Bowman itu telah mengotak-atik tubuh Golem Kayu itu. Jadi kekuatan aslinya itu menurun drastis. Setelah kehilangan tangan kanannya, Golem Kayu itu pun mengeluarkan kemampuan regenerasinya. Untuk mengembalikan tangan kanannya itu, core-nya pun memancarkan cahaya merah dari lehernya. Setelah itu lengan kanan Golem Kayu itu pun kembali lagi menjadi seperti semula. Tapi zirah yang ada di tangan kanannya itu tidak ikut terregenerasi. Kemudian setelah tangan kanannya itu pulih, Golem Kayu itu pun menyerang balik. Tapi tetap usahanya itu sia-sia saja. Serangan itu dengan mudah berhasil dihindari oleh Gasper. Dr. Bowman pun merasa sangat kesal melihat Gasper menghindari serangannya tadi. Dia percaya jika serangan tadi itu berhasil mengenai kavaliernya Gasper, maka Gasper pasti akan kalah. Tapi Toya pun langsung menyangkalnya dari arah yang berlawanan. Toya mengatakan ke Dr. Bowman kalau itu tetap sia-sia saja. Dan pas Toya mengatakan itu, Gasper dengan sengaja terkena serangan langsung dari golem itu. Tapi seperti yang sudah diduga, no damage. Dr. Bowman pun langsung shock melihat itu. Setelah itu Gasper pun memberikan counter dengan menusuk leher golem itu hingga menembus dan menghancurkan core yang ada di dalamnya. Golem kayu itu pun dengan seketika berhenti bergerak secara perlahan-lahan. Lalu golem itu pun terjatuh dengan sangat keras. Dan tubuhnya itu hancur berkeping-keping dengan sekejap. Melihat itu Dr. Bowman pun langsung jatuh lemes seakan tidak mempercayainya. Melihat hasil ini, Toya di sini masih benar-benar tidak menyangka kalau golem kayu mereka ini jauh lebih lemah ketimbang yang Toya bayangkan. Toya bahkan sampai menarik perkataannya lagi yang sebelumnya. Kalau golem kayu mereka itu bisa melawan monster kristal. Dan kekuatan yang selemah ini, jangankan melawan monster kristal kelas menengah, lawan sekelompok monster kristal kelas bawah itu mustahil bagi golem ini. Lalu Kaisar Regulus pun memberikan sebuah peringatan ke Floch bahwa monster kristal nanti akan jauh lebih kuat daripada Kavalier dan menyuruhnya untuk segera mengungsikan penduduknya di negaranya itu dengan segera. Kaisar mengancam seperti ini agar dia itu bisa sadar akan ancaman invasi monster kristal. Dengan panik, Floch pun menjawab kalau dia akan segera membicarakan ini ke gubernur lainnya dan berjanji akan memberitahukan hasilnya nanti jika sudah keluar. Kemudian Toya, Kaisar Regulus dan Raja Belfast pun pergi ke tempatnya Gasper. Sampai di tempat Gasper bertanya apakah dia itu sudah berlebihan. Kaisar Regulus pun menjawab tidak, dengan alasan karena yang dipertaruhkan saat ini adalah nyawa banyak orang. Jika tidak pakai cara seperti ini, maka mereka itu gak akan pernah paham. Jadi dengan memperlihatkan perbedaan kekuatan yang sangat jauh berbeda tadi, Kaisar berharap mereka itu paham dan mau segera mengungsikan penduduk. Toya pun juga mengharapkan itu, walaupun memang tidak mudah untuk mengungsikan para penduduk. Dari harus membuat warga itu percaya dengan informasi ini dan membujuk para warga untuk meninggalkan rumah mereka. Toya sangat ingin sekali berjanji kepada mereka sebisa mungkin untuk mengurangi kerusakan di kota atau rumah mereka dalam rangka untuk membujuk mereka. Tapi karena kemungkinan besar pertarungannya itu akan terjadi di kota, kerusakan yang sangat besar pasti tidak akan bisa dihindari. Maka dari itu berjanji untuk mengurangi kerusakan itu mustahil untuk dilakukan di kondisi saat ini. Dan Toya juga tidak bisa mengatakan kepada mereka kalau nyawa mereka itu lebih penting ketimbang rumah mereka. Setelah memikirkan itu, Toya mengembalikan Kavalier ke hanggar menggunakan gate. Lalu tiba-tiba datanglah dua wanita yang menghampiri Toya. Yang satunya berambut perak dengan umur kira-kira 40 tahunan, memakai jas putih, memiliki aura yang tenang. Dan yang satunya lagi adalah wanita ksatria tinggi dengan rambut coklat berumur kira-kira 20 tahunan. Setelah itu wanita berambut perak pun memperkenalkan dirinya dan wanita ksatria yang berada di sebelahnya. Wanita berambut perak itu bernama Audrey Reliban, salah satu gubernur Rodomea yang memimpin provinsi dataran tinggi dan orang nomor 2 setelah Floch.
Lalu yang satunya lagi adalah komandan Orde Kshatriyanya yang bernama Limit Remtex. Tentu Toya terkejut disamperin oleh orang nomor 2 di negara Rodomea ini. Kemudian Audrey meminta izin untuk menanyakan sesuatu ke Toya. Toya pun mengizinkannya. Dan Audrey pun menanyakan letak invasi monster kristal nanti yang akan muncul di Rodomea. Setelah mendengar pertanyaan itu, Toya pun langsung menampilkan peta di udara tepat di hadapan mereka berdua. Audrey dan Limit pun terkejut melihat sebuah peta yang melayang. Tapi Toya tidak memperdulikan mereka. Toya menunjukkan mereka lokasi kemunculan monster kristal di peta itu. Dan setelah Toya menunjukkan lokasinya, mereka berdua pun tiba-tiba termenung. Seakan-akan mereka itu sedang memikirkan sesuatu. Toya pun jadi penasaran melihat mereka. Lalu Audrey meminta izin untuk bertanya lagi kepada Toya. Sekarang dia bertanya tentang pergerakan monster kristal nanti. Jika memang mereka itu akan muncul di provinsi pusat yang dekat dengan provinsi dataran tinggi miliknya Audrey ini. Toya pun menjawab di antara perbatasan provinsi pusat dan dataran tinggi, yaitu kota Limerot. Setelah mendengar prediksi Toya, Audrey pun langsung cemas. Dia bertanya lagi apakah rute monster kristal akan berubah jika penduduk kota Limerot dievakuasi. Toya pun menjawab lagi kalau Toya itu tidak yakin, tapi menurut Toya mungkin mereka akan berubah haluan ke desa Eminas atau Koya. Lalu dia menanyakan imbalan apa yang Toya dan aliansi minta nanti kepada mereka. Dengan tatapan serius dan tajam yang lurus menatap ke matanya Audrey, Toya pun mengatakan semua niat Toya sebenarnya untuk melawan monster kristal kepada Audrey dan Limit. Toya bilang kalau Toya dan aliansi itu tidak meminta imbalan apapun. Toya dan aliansi cuma mau balas dendam aja ke monster kristal. Pas insiden di Euron waktu itu, Toya dan yang lainnya itu waktu itu tidak bisa melakukan apapun karena kemunculan mereka yang tiba-tiba. Tapi karena sekarang Toya itu sudah tahu kapan mereka akan datang, Toya mau membalas mereka dengan mencoba mengurangi kerugian dan kerusakan yang ada di pihaknya Toya atau di pihaknya dunia baru ini. Toya mengatakan semua niatnya itu agar mereka itu bisa percaya dengan Toya dan mau menyerahkan perlawanan monster kristal kepada Toya dan aliansi. Dan juga agar Audrey ini mau cepat mengungsikan penduduknya. Karena jika Toya tidak peduli kepada mereka, Toya itu bisa aja menganggap ini bodoh amat. Masalah ini itu bodoh amat. Selama yang diserang itu bukan negaranya atau aliansi. Tapi karena masalah monster kristal ini tidak hanya menyangkut satu negara saja, melainkan seluruh makhluk hidup, dan para makhluk hidup ini punya hak untuk hidup. Jadi Toya sebenarnya bisa dibilang mau nggak mau sih mau membantu mereka. Jika mereka itu tidak percaya dengan omongan Toya ini, Toya juga sudah membuat rencana cadangan gitu. Di rencana ini Toya akan membuat sebuah kegaduhan gitu di para warga dengan menyebarkan berita ini langsung ke para warga. Walaupun nantinya akan jadi kehebohan di negara Rodomea, Toya nggak peduli. Karena kalau Toya ngeladeni keegoisan pimpinan yang gak bisa ngambil pilihan ini, para penduduk pasti akan yang jadi korbannya. Untung setelah melihat tatapan Toya yang sangat serius tadi, Gubernur Audrey pun memutuskan untuk mengikuti perkataan Toya. Dia akan segera mengevakuasi penduduk di wilayahnya, tanpa memperdulikan keputusan gubernur-gubernur lainnya. Sontak Limit pun langsung cemas, sebab jika Audrey melakukan itu, maka dia otomatis akan dianggap pengkhianat. Tapi Audrey sudah tidak peduli lagi. Sudah tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Dia merasa kalau dia harus segera bertindak dan dia sudah siap untuk menerima konsekuensi. Lalu Toya pun menawarkan dia sebuah bantuan untuk mengevakuasi para warga jika Audrey itu mengizinkan Toya memakai sihirnya di wilayahnya dia. Toya ingin mentransfer para warga ke tempat yang aman dengan sihirnya. Lalu kemudian Toya pun tiba-tiba mendapatkan ide gila di benaknya yang bahkan membuat semua orang, Gubernur Audrey, Kaisar Regulus dan Raja Belfast sampai kaget gitu mendengar itu. Ya gimana mau nggak kaget? Toya itu di sini ngide mau memindahkan seluruh kota, atau lebih tepatnya Toya itu akan memindahkan dataran wilayah Audrey ke tempat yang aman. Toya dapat ide gila ini sebab Toya itu teringat sebelumnya itu pernah memindahkan kastilnya dari Regulus ke Belfast. Toya ingin ngetes apakah Toya itu bisa memindahkan sesuatu yang lebih besar daripada kastilnya itu. Akan tapi sebelum itu Toya terlebih dahulu harus meratakan lokasi tujuannya. Dan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, Toya juga tidak bisa memindahkan warga dan kotanya secara bersamaan. Keduanya itu harus ditransfer di tempat yang berbeda dan dengan waktu yang berbeda. Selain takut akan terjadi sesuatu dengan memindahkan para warga dan kotanya secara terpisah, maka kemungkinan besar monster kristal menargetkan kota itu akan menurun. Toya menjelaskan ini ke Audrey dan memintanya untuk menjelaskan ini juga ke para warga dan membujuk mereka nanti, supaya mereka itu mau diungsikan terlebih dahulu secara terpisah dengan kota mereka. Audrey pun menyanggupi permintaan Toya. Lalu dia bertanya seberapa besar skala peperangannya nanti, agar dia itu bisa lebih meyakinkan para warga. Toya pun jawab lebih kecil daripada di Euron.
Tapi itu karena Toya nggak tahu kapan monster kristal itu muncul. Dan Juron ya kalian tahulah nggak mau bantu. Dengan begitu semuanya pun sepakat akan menyerahkan pembujukan dan evakuasi para warga kepada Audrey. Sedangkan Toya akan memeriksa jika ada warga yang masih kekeh nggak mau meninggalkan rumah mereka. Sekarang yang tersisa yang harus Toya lakukan adalah menyelesaikan frame gear tipe barunya LC dan memperbaiki frame gearnya N untuk dijadikan senjata utama nanti. Lalu jika nanti monster kristal yang bisa terbang akan muncul kembali, maka untuk sekali lagi Toya tidak akan menaiki frame gear di peperangan nanti. Jujur Toya sedikit kecewa di sini. Tapi mau bagaimana lagi, cuman dia aja yang bisa mengalahkan monster kristal yang bisa terbang dengan mudah. Dengan tanpa frame gear juga tentunya. Karena itu Toya pun berencana untuk membuat frame gear baru yang bisa terbang gitu. Entah itu pakai sayap atau jet pendorong atau yang bisa bergabung gitu. Mungkin memang membutuhkan waktu yang lama untuk membuat frame gear yang seperti itu. Tapi Toya tetap berniat untuk mengkonsultasikannya kepada Rosetta. Wah, apakah genrenya nambah lagi nih jadi tokusatsu? Ya kita pantau aja lah lore kita ini. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and sayonara. Adios. Bye.